Karena kita Siapa juga nggak masuk jadi PPA, Ker? kalau untuk masuk Kak, tergantung dari pimpinannya ada. Kalau mau diundang atau enggak. Karena sampai sekarang kita enggak pernah dapat panggilan secara khusus dalam hal pemuridan untuk jadi mentor. Dulu pernah ada untuk panggilan masuk di staff, bukan Tutor. staff, tapi tutor Kalau di komputer. PPA tutor kan namanya. Ya, tutor. Di PPA dulu pernah dapat panggilan tutor komputer, tapi Mm-mm. karena kita tidak mengerti DP tujuan di dalam kelas itu, kita masih menolak. Nah, itu yang masuk, tapi istri yang masuk di kelas komputer sampai sekarang. Jadi DP mual, mual itu yang apa asal muasalnya itu karena pemuridannya kita sudah ada dan yang kita muridkan adalah anak-anak pemuridan, anak-anak PPA. Jadi Kordi bilang supaya nyandak mau dua kali double pertemuan pemuridan dari remaja dan juga PPA, maka kita satu kali saja bina yang anak-anak PPA semua. Oke. Nah, jadi sampai situ mungkin jalan setelah beberapa bulan. Awal tahun 2024 mungkin tuh 2023 atau saya lupa tahun, mungkin 2024. Itu ada evaluasi tahunan biasanya dan ada orang tawarkan ke kita untuk pemuridan satu bulan satu kali. Padahal biasanya kan tiap Hmm. minggu. Tapi kita bilang susah untuk pemuridan satu bulan satu kali. Apalagi mentornya ganti-ganti. Beda-beda pola. Kita masuk mungkin beberapa orang saja kalau memang mau. Kita usulkan lalu buat kelompok beberapa kelompok supaya maksimal. Dilatih beberapa orang supaya Mm-mm. nanti maksimal. Atau kalau enggak pakai pola sama dengan Padiki. Cukup pakai satu dua mentor dan nanti jadwalnya diperbanyak pertemuan supaya pemuridannya terarah karena beda mentor pasti beda output nanti yang keluar. Hmm. Apalagi orang-orang yang belum pernah dalam pemuridan, apalagi yang pemuridan pola pelayanan kampus belum pernah juga akan berbeda pasti pola pengajaran yang didapat. Tapi memang timbang-timbang sampai akhirnya diputuskan untuk kembali ke staf yang atau tutor yang ada di PPA. Jadi sampai sekarang kita tidak terlibat langsung dengan anak-anak walaupun memang pada dasarnya anak-anak remaja juga. Sampai sekarang mereka tetap aktif pemuridan. Itu tiap minggu, tiap hari Sabtu ada, tapi mungkin pembelajarannya berbeda seperti yang masih orang terapkan dulu. Karena lalu kita coba terapkan campuran dengan pola pelayanan kampus yang kadang-kala kan anak-anak kita perlu ada games. Biasanya satu bulan sekali ada games dan lain sebagainya. Mirip-mirip dengan yang Gandhi jaga backing juga. Jadi, Ker, berarti Ngana setuju bahwa intinya Ngana setuju bahwa pola pelayanan kampus itu agak sulit diterapkan di gereja kalau tentu ada catatan ya, sebenarnya tidak Ya, sulit. Tapi dia akan jadi sulit kalau orang-orang di dalam gereja itu, mulai dari hamba Tuhan dan pengurus gereja itu tidak memahami bagaimana implementasi penginjilan dan pemuridan. ya, Ya kan? benar. PA saja ada yang memahami PA itu hanya duduk dengar khotbah, padahal PA itu kan harusnya ada sharing, kita Ya. gali itu Alkitab, kita telaah dan sebagainya. Baru itu saja sudah ada perbedaan. Oke, sebelum orang lanjut di sesi ini, sesi akhir, Kak mau bicara dulu tentang Ngana punya visi ke depan. Tapi sebelum Kak mau tanya, ini ada games. Ngana pilih, ini ada 6 pertanyaan. Putih atau hitam? Putih. Putih. Apa yang terbenak pengenai pikiran waktu itu Kak tanya putih atau hitam? Kalau itu udah gelap. Oke. Guru atau mentor? Mentor. Kenapa tidak pilih guru? Kan Ngana sekarang guru. Ya, karena guru belum tentu jadi mentor. Guru Hmm? hanya bisa Guru belum tentu Oke, bisa jadi guru mentor. belum tentu menjadi mentor. Jadi guru itu Kak sebenarnya profesi ya. Ya, Sementara mentor ini itu tanggung jawab yang melekat yang tidak boleh kita abaikan. Nah, ya ya, toh, guru bisa pensiun, mentor tidak bisa pensiun. ya. Nah, gitu ya. Oke, gendut atau langsing? Gendut sesuai DP orang. Berapa kan dari berat badan? 80 Kak. Tapi nggak ada dengka, siapa lebih tinggi? Masih kita sedikit tahu. Oh, berarti kalau 80 nggak ada masih kurus Kak 8.
Nggak tahu ya, Kak, so olahraga ini, KP berat badan tadinya 89, so turun atau kak kita naik. Soalnya Kak bisa olahraga jalan 2 sampai 3 kilo, pulang dari situ Kak langsung minum kopi, makan cookies, kalau lewat di tempat ikan bakar langsung bagi ikan bakar. Jadi 250 kalori keluar, Hmm. masuk 350. Bolmong atau Sangir? Kalau mau. Siapa Bolmong? Ah, karena sebenarnya tetap di sini, Kak. Nah, ya. Tapi kan kalau Ngana Senggetang itu kan Sangir tuh. Iya, suku-suku Sangir. Oke. Tapi orang tua memang asli dari Bolmong, besar lahir dan besar di Bolmong orang tua. Oh, jadi saya pilih Bolmong. Sebenarnya Iya, Senggetang itu marga dari Sangir. Bolmong atau Mitra? Bolmong. Kepala pas kan ini. Ada hubungan dengan Mitra? Minasa Tenggara maksudnya, ya. Ya, Minasa Tenggara katanya orang tua Om atau siapa di Minasa Tenggara. mama dari Wongkai, dari Oh, Ratahan. Wongkai. Iya, Oke. Dan juga ada yang lain ya yang nggak kenangan di Mitra ya. Terakhir, terakhir Prabowo atau Jokowi? Prabowo. Prabowo. Kenapa Prabowo? Karena sekarang dia yang jadi presiden. Nah, ada kerendahan hati yang dia boleh tunjukkan, Kak. Lalu kemarin sempat bersaing Oh, tapi menjadi bawahan dari DP lawan. Itu luar biasa sih. oke, itu dari karakter. Tapi Jokowi kan juga lebih bagi Kak rendah hati juga. Hmm. Ya, oke. Lanjut. Jadi nganape kerinduan sebenarnya membawa anak-anak remaja yang anak bina sekarang dengan anak punya jemaat itu seperti apa? Ya. Kalau kita sih, Kak, sebenarnya berharap orang boleh kenal Tuhan dulu. Setelah kenal Tuhan, mereka dapat bertumbuh dan berharap tidak jatuh sama dengan kita waktu masih muda dulu. Itu harapan terbesar. Mana pernah jatuh ya? Ya, Hmm. Hmm. banting, jatuh dari kapal. Oke. Nah, terus jadi bagaimana? Orang kan boleh menyampaikan harapan, tapi tentu orang juga tetap harus cari dia punya instrumen atau cara untuk bagaimana supaya orang punya harapan terhadap orang yang orang didik itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Orang punya harapan terhadap orang yang orang didik itu terrealisasi. Hal-hal yang orang takutkan, yang tidak boleh terjadi itu memang betul-betul tidak terjadi. Caranya bagaimana? Kalau untuk kita kan, ya kalau mau cegah supaya tidak terjadi, kita sih tidak punya kuasa, Kak, untuk hal itu. Dan itu balik ke pilihan Hmm. masing-masing. Tapi satu hal yang kita berharap bisa bantu banyak orang. Dalam hal, apakah dalam hal pendampingan, di dalam pastoral mungkin, atau mungkin menjadi teladan di tengah-tengah jemaat. Dan yang terakhir berharap sih dapat kesempatan untuk dapat sharing sama-sama tentang firman Tuhan, bahkan tentang visi ke depan. Hmm. Apakah itu bisa lewat program gereja ataupun secara pribadi, itu tinggal terserah kalau Tuhan bukakan jalan di mana. Karena satu hal yang pasti memang kalau Tuhan berkenan sudah di rumah sendiri, minimal lah ada anak-anak muda, anak-anak sarani mungkin yang di kampung, itu bisa Torah ajak orang bina sama-sama. Jadi tidak terikat lagi dengan program gereja, tidak terikat dengan program-program yang lain, tapi lebih kepada program pribadi. Gitu. Kalau Ngana mau lakukan pemuridan melalui kelompok kecil, mana lebih gampang? Lakukan di dalam proses organisasi gereja atau di luar organisasi gereja? Tergantung keadaan sih, Kak. Tergantung Efisiensi paling keadaan. bagus sebenarnya ya. Efisiensi kalau gereja menopang dan punya visi yang sama, itu sangat maksimal ketika di gereja. Tapi Di kalau gereja ya. gereja tidak bisa menjalankan visi itu, mau tidak mau orang harus cari alternatif lain. Yang alternatif paling terakhir itu adalah program pribadi. Menanggung semua secara pribadi untuk bagian dana dan lain sebagainya termasuk fasilitas yang ada. Tempat. Tinggal tergantung kerinduan dari anak-anak. Apakah mereka mau datang atau tidak. Intinya orang harus siapkan dulu segala sesuatu yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya lebih bagus itu kalau gereja itu mendukung bahwa ada kelompok-kelompok pemuridan
Tapi kalau misalnya gereja tidak mendukung karena mungkin tidak tahu atau mungkin ada hal-hal yang lain jadi alasan, ya mau tidak mau orang harus tetap kerjakan pemuridan buat komunitas kecil di luar organisasi gereja. Tapi tentu orang harus tahu juga DP tujuan. Iya, Tujuan utama ya tentu orang waktu mau melakukan penjangkauan pembinaan dalam pemuridan itu adalah memperkenalkan Kristus dan menolong orang punya adik-adik mentor ini hidup sepadan dengan Injil Kristus sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, kesetiaan terhadap apa yang dia pelajari, apa yang dia imani. Nah, tapi kemudian secara organisasi tujuannya orang akan kembali lagi bahwa orang itu punya komunitas gereja. Jadi orang-orang yang orang bina, orang harus kembalikan lagi ke gereja untuk dia jadi terang di komunitas yang besar sana. Nah, memang ada plus minusnya ya. Kalau plusnya, ketika orang berhasil, orang boleh melihat orang punya adik-adik mentor itu, dia bisa terpakai di gereja, bisa berdampak di gereja. Nah, tapi kalau minusnya adalah, sorry, baru kemudian yang kedua, kalau orang backing di apa DP nama di luar gereja itu, orang bukan hanya dapat menjangkau orang-orang atau adik-adik mentor yang segereja dengan Torah, tapi bisa juga beda aliran gereja atau bahkan mungkin beda agama, orang bisa jangkau gitu. Nah, minusnya itu kalau orang backing begitu orang kasih di gereja, nah mungkin akan dicurigai ini apa lengan ini, dari mana lengan ini dia. Nah, tapi kasih berpikir dan percaya kalau orang punya tujuan yang jelas, orang punya apa namanya motivasi itu benar, maka DP dampak juga pasti, hasil juga pasti akan maksimal dan benar. Dia pasti akan berdampak. Injil itu kan kekuatan Allah dan kekuatan Allah itu selalu punya dampak. Mau di gereja kak, mau di masyarakat, mau di mana saja pasti ada dampak. Seperti pola pelayanan kampus toh, pelayanan kampus juga kan ada yang kayak ngoni-ngoni ini kan hasil pelayanan kampus yang kemudian iya. berdampak di gereja. Ya toh, dia akhirnya jadi sesuatu apa jadi instrumen yang membawa perubahan dan warna tersendiri di pelayanan di gereja, hasil-hasil pelayanan kampus. Tapi ada juga yang minus karena apa, tidak memahami tujuan dan bahkan tidak tangkap visi, sehingga ada yang cuma aktif di pelayanan kampus. Kemarin tahun 2 Idul baca cerita, aduh, banyak juga alumni-alumni kampus dapat lihat semangat 45 tambah satu, tapi setelah selesai di pelayanan kampus hilang ditelan bumi. Bahkan ada yang so pindah. Oh, wah ini luar biasa. Oh, di KMKT kan ada begitu tuh. Iya, Nah, cari tahu sendiri. Oh, saya tahu. tahu. Aktif sekali tapi ya begitulah. Kan tidak tahu apa penyebab, tapi bagi kasih sebenarnya itu karena dia tidak mengenal siapa juru selamatnya dan tidak tangkap visi. Nah, selama dia masih hidup, mudah-mudahan Tuhan masih berikan dia kesempatan. Nah, mudah-mudahan dia yang terpilih dan kemudian ini hanya proses dinamika organisasi saja, lalu kemudian Tuhan berbelas kasih dan akhirnya dia menyadari dan kembali lagi. Cuma itu yang orang boleh harapkan tuh, tapi kalau memang tidak dipilih Tuhan ya wassalam. No? Terakhir ya, istri so ada benih, maksudnya so hamil. Eh, bulan lalu Kak baru operasi angkat kandungan karena memang hamil di luar kandungan 2 bulan. Tanggal 15 itu masuk rumah sakit dan operasi diangkat kandungan sampai janinnya juga karena hamil Hah? di luar kandungan. Iya. Jadi jadi kandungan sudah diangkat. Kan di sel telur itu kan ada sebelah kiri dan kanan. Itu Yang sebelah sebelum kiri kamu salah lanjut, satunya ini nggak diangkat. apa-apa ya mau cerita di sini. Iya, Oh, jadi kesaksian. Oke, terus. iya. Jadi memang sempat operasi dan puji Tuhan sekarang sudah mulai membaik Kak. Terus makin ada pemulihan. Oh, tapi maksudnya kandungan diangkat. Sel telurnya Kak, kata dokter itu Oh, bukan sel telur kandungan kan toh. ada, ya bukan kandungannya, DP sel telur itu kan ada dua, Oh iya, yang kiri dan berarti kanan itu salah satunya yang masih diangkat karena rusak. masih ada kesempatan untuk. Ya, Oh, Kak pikir kandungan diangkat masih muda enggak. ngoni. Iya.
Oke, suka berapa rencana mau berapa anak ini? Tergantung Kak, satu saja masih menunggu dari Tuhan. Tergantung Tuhan berbelas kasih. Tapi kan orang boleh berencana toh, boleh Ya. berencana. Ada orang malah yang tidak berencana akhirnya so lihat kamu apa so begini so banyak. Orang kan berencana. Maksudnya orang sebagai anak Tuhan itu tidak boleh hidup tanpa rencana. Tapi orang juga tidak boleh berencana sesuka hati. Jadi anak Tuhan itu harus punya rencana dan rencana harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berencana sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, Tuhan bilang beranak cucu lah. Nah beranak cucu ini apakah anak satu, cucu satu atau bagaimana tuh? Ya, orang perlu untuk eh, ada rencana itu. Itu kan harusnya jadi diskusi tuh. Tapi kalau Kak bagian ini sih Kaknya terlalu banyak mau kasih nasihat karena kan ngoni dalam posisi ini ngana yang Kak senior karena ngana suka yang lebih dulu. Tapi dari Kak punya pengalaman untuk membangun relasi dengan pasangan kan harusnya ada diskusi tuh. Wah ini anak berapa? Laki-laki semua atau perempuan semua atau campur. Itu kan pasti ada diskusi. Kalau Kak sekarang kan sementara mempersiapkan untuk masuk di situ. Tunggu. Pas kawin ada ini seberapa tahun nih? 1 2 tahun kan? 1 tahun lebih Kak bro. Mana? Bagaimana yang Anda punya perasaan? Yang Anda rasakan apa? Mana lebih lebih senang? Kawin atau nyenak? Belum kawin, bukan nyenak kawin. Kawin atau belum kawin? Ya, kaweng sih Kak. Kawin. Oke. Apa yang bikin Anda memang senang atau bahagia atau kalau kawin? Karena Kak pernah tanya, aduh, ini pikir aku kalau mau pernah tanya apa orang, aku dia bilang begini, pikir aku mau kawin sadap. Loh, jadi Kak pikir kalau mana nyanda rasa sarap nggak kayak pengana mau nyanda kayak pengana kawin. Aduh mau pikir ini, mau pikir itu. Nah, kalau kiri sendiri kayak apa? Lebih senang kawin Ya. daripada belum kawin. Ini Kak pas dengar ini semua gebu-gebu ini semua suka cepat-cepat mau kawin. Senang Kak, ternyata. Hmm. Bersyukur sih Kak kalau menurut kita dan karena dapat pasangan yang sevisi, dapat pasangan yang mau berkorban bersama-sama dan juga tinggal bersama itu kita rasa jadi support system tersendiri. Bisa saling Oh. menolong satu dengan yang lain, apalagi ketika ada masalah kita orang yang temperamen emosional dan itu memang emosional. Cuman di saat kita emosi biasanya dia yang mulai Emosional ini mendekati, apa darting atau emosional kan darting, itu membawa bisa cepat emosi, menangis, cepat marah, membawa cepat emosi. oh begitu. Aduh, gitu nah. Ngana kan juga pamba emosi. Jadi bagaimana ngana menyikapi ma itu begitu? Ya, Siapa yang mengalami? ya tergantung konteks Kak. Biasanya kalau dia yang marah kita yang berdiam. Jadi Oh gitu. nggak pernah sih kalau dalam konteks sampai sekarang 1 tahun perjalanan ini sama-sama marah dan sama-sama mengeraskan hati. Kalaupun mungkin sama-sama dalam keadaan saling buku marah begitu, biasanya ada jeda mungkin tuh orang diam dulu dan merenungkan, udah kembali normal ulang seperti biasa. Jadi hanya proses pemulihan istilahnya, refleksi diri, Ngana ini tipe suami yang romantis atau tipe suami yang cuek menurut ngana? cuek sono Kak. Cuek. Kalau istri Ya, romantis atau cuek lagi? kalau mulai dia lebih romantis dia. Romantis cuma satu Hmm. satu contoh jadi romantis. Ya, Satu contoh misalnya dia bikin romantis apa? bagaimana itu? Ya? Kita bingung maksud contoh. Kasih bunga atau kasih makan misalnya Nah, karena sementara makan kung ngana dia lihat ngana suah ba kuke semua tigo dia ambil akan minum itu kan romantis toh oh, bukan cuma perhatian sebenarnya itu romantis atau lebih romantis lagi suah minum atau suah makan papa rasa kok ini enak mama wih, soalnya itu tuh dia. romantis toh masih boleh. Masih boleh tuh kalau begitu pak coba rasakan mama masakan enak mana-mana papa ini petangan kotor coba suah akan disuah lah satu yang nggak dapat di keromantisan di mana ini istri ini. Ya, lebih keromantisan di hari-hari sih Kak, dalam hal misalnya buat sarapan dan mungkin dalam hal-hal yang lain lagi.
Punya Oke. perhatiannya itu kita rasa lebih sih, yang totalitas sekali kalau menurut kita. Oke. Eh, Kak, musuh-musuh katanya lagi, Mar, ini orang ke waktu cuma 1 jam. Soalnya ini video ini, Kak cuma ada apa namanya, ada jaga apa DP istilah. Kak cuma jaga edit di aplikasi yang tidak boleh lewat 30 menit. Jadi kalau makanya kalau jaga lihat Kak di YouTube itu kata potong-potong. Hmm. Kadang-kala kalau dia sudah lewat 1 jam, Kak mesti potong 3. Tapi kalau dia di bawah 1 jam, Kak potong 2. Itu karena so lewat. Ya, karena ini so tinggal 2 atau 3 menit lagi. Ya, Ger, Ngana punya harapan untuk di gereja sendiri di Bolmong tiga sana gitu. untuk pelayanan penjangkauan anak muda seperti apa? Ya, berharap sih banyak anak-anak muda yang bisa mengenal Kristus, bertumbuh di dalam iman dan tidak memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan pribadi. Karena ada juga orang-orang yang, mohon maaf, mungkin jadi pelayan tapi orientasinya bukan untuk Kristus, tapi lebih kepada finansial, lebih kepada popularitas dan lain sebagainya. Jadi sangat berharap akan ada banyak anak-anak muda yang mau lebih memberanikan diri, melibatkan diri dalam melayani lewat gereja, dan berharap dari semua itu bisa diproses dan Tuhan semakin dimuliakan. Karena memang tahun ini akan jadi tahun pemilihan di Gemibom, periodisasi yang baru 2025-2030, dan satu harapan itu. Semoga di periode ini akan lebih banyak jiwa-jiwa yang betul-betul mau berkorban demi Kristus, rela berkorban demi Kristus, bukan memanfaatkan pelayanan yang ada. Ya, Amin. Oke, mudah-mudahan Rondo punya diskusi ini boleh jadi berkat bagi orang yang menonton. Terima kasih ya, so join oke, di podcast ini. Selamat bekerja sebagai guru, tetap semangat juga untuk pelayanan sebagai penetua remaja di jemaat dan juga menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan romantis. Salam untuk istri oke Kak. dan tetap menjangkau ya, jangan pernah menyerah. Terima kasih, Ker. Tuhan Makasih berkati. Kak. Oke.